Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ebi Cahyono. Nama saya Rosita Maharani. Dan saya Inayatul Izzati. Kami perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang. Ingin menyampaikan argumen seputar penyimpangan penggunaan sosial media di internet sebagai pemicu utama adanya konflik. Pada abad ke-21, di mana teknologi berkembang dengan sangat pesat, merupakan salah satu tantangan yang tidak bisa disepelekan oleh suatu negara, terutama Indonesia. Sosial media merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh teknologi dan informasi. Pada tahun 2013, Kominfo merilis data bahwa sebanyak 63 juta penduduk Indonesia merupakan pengguna internet, di mana 95% adalah pengguna sosial media aktif harian. Melihat dari banyaknya jumlah pengguna tersebut, dapat dibayangkan seberapa banyak ancaman dan risiko-risiko yang ditimbulkan di sosial media, terutama berkaitan dengan identitas diri seseorang. Perputaran informasi yang cepat di sosial media dapat menyebabkan seseorang dengan mudahnya mengakses ilmu, informasi, dan juga berita terupdate. Hal ini dapat menyebabkan seseorang dapat mudah tersulut emosinya di sosial media karena sifatnya yang begitu personal dan real time. Orang dengan satu akun Twitter dapat membuat satu hashtag menjadi trending, dan orang dengan satu akun Facebook dapat like, share, dan komen postingan seseorang, ditambah isu sara dan juga banner yang menyusup di lini masa. Sosial media tentunya memiliki banyak dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif. Yang pertama, dapat mempertemukan keluarga, teman, bahkan kerabat jauh yang berada di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Yang kedua, sebagai media penyebaran informasi. Kita sama-sama mengetahui bahwa sosial media merupakan gudangnya segala informasi. Setiap informasi yang tersebar di sosial media dapat tersebar dengan sangat cepat atau mendunia. Yang ketiga, sebagai media untuk promosi. Hal ini bisa menjadi terobosan yang bagus untuk para UMKM kecil karena di dalam sosial media untuk mempromosikan suatu produk tidak membutuhkan banyaknya biaya. Yang keempat adalah memperluas pertemanan. Kita bisa menghubungkan teman, bahkan orang yang tidak dikenal di luar kota, di luar pulau, bahkan di luar negeri dengan banyaknya aplikasi yang mendukung seperti Snapchat dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah untuk mempermudah kita dalam berbelanja, misalnya dengan aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan semua aplikasi yang tersebar sekarang di Indonesia ataupun di dunia. Nah, jika ada dampak positif, maka pastinya ada dampak negatif. Dampak negatif dari sosial media itu ada banyak. Yang pertama adalah terobsesi dengan likes dan juga followers. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu tentang platform yang sangat-sangat terkenal pada saat ini, yaitu platform TikTok. Di TikTok, semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan likes dan juga followers. Nah, jika kita terlalu terobsesi dengan likes dan followers, maka hal itu akan membuat kita melupakan aktivitas-aktivitas di dunia nyata. Aktivitas yang ada di dunia nyata milik kita maka akan terbengkalai dan itu akan sangat-sangat mengganggu kinerja kita di dunia nyata. Yang kedua, dampak negatif yang kedua adalah cyberbullying. Semuanya pasti tahu kan tentang cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying online dari berbagai macam platform untuk menjatuhkan dan juga untuk menghina orang-orang yang menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah Bowo dari platform TikTok dan juga KKI di aplikasi YouTube. Kedua orang ini tidak melakukan kesalahan. Mereka hanya berkarya melalui aplikasi-aplikasi yang tengah viral. Tetapi justru begitu banyak orang yang menghujat dan banyak orang yang menjatuhkan dan banyak orang yang menghina. Nah, yang ketiga adalah tentang aktivitas kriminal. Nah, aktivitas kriminal ini banyak sekali tindakannya. Contohnya adalah tindakan hacking atau tindakan meretas. Tindakan ini sudah banyak terjadi kepada orang-orang yang menggunakan media sosial. Contohnya adalah seperti Instagram tadi. Di Instagram begitu banyak akun-akun yang dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ataupun diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga akun tersebut hilang dan bahkan bisa saja disalahgunakan oleh peretas tersebut untuk mengambil informasi pribadi dan juga untuk menyebarkan hoax dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah bocornya informasi-informasi personal. Contohnya adalah seperti nama, alamat email, alamat rumah, nomor telepon, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan personal. Dengan adanya dampak positif dan dampak negatif dari sosial media, tim kami merasa bahwa sosial media sangat berguna pada era ini untuk membantu kegiatan-kegiatan masyarakat untuk mempermudah. Namun, bagi sebagian pihak yang melakukan penyimpangan sosial media, hal ini dapat memicu konflik dalam masyarakat sosial. Contohnya adalah hoax. Misalnya,
ada kelompok A yang memfitnah kelompok B dengan menyebarkan hal itu di sosial media. Kemudian masyarakat yang mengetahui hal tersebut cenderung mengucilkan kelompok B. Kemudian kelompok B mengetahui hal tersebut disebarkan oleh kelompok A. Kemudian terjadilah konflik antar masyarakat. Semua ini terjadi karena adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan penyimpangan terhadap sosial media. Menurut saya, media sosial itu tidak salah. Yang salah adalah orang-orang atau pihak-pihak Yang melakukan penyimpangan pada sosial media.